Jet tempur Indonesia strategi gado-gado yang mahal dan membingungkan. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia pertahanan internasional, bukan karena satu jenis pesawat tempur super canggih yang mengungguli lawan, melainkan karena koleksi alutsistanya yang menurut seorang pakar bak gado-gado. Peter Fendi, peneliti di Department of International Relations Center for Strategic and International Studies CSIS, menilai pola belanja jet tempur Indonesia sangat beragam, mahal, dan beresiko membingungkan arah strategi pertahanan negeri ini. Banyak pesawat, banyak masalah. Dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia mengoperasikan jet tempur dari Amerika Serikat, Rusia, Brazil, dan Inggris. Di atas kertas, strategi ini terlihat cerdas, tidak bergantung pada satu pemasok saja, menjaga otonomi strategis, dan meminimalisasi risiko embargo seperti yang pernah dialami di masa lalu. Namun, di balik keragaman itu, Pandi melihat tanda-tanda masalah serius. Interoperabilitas minim. Jet dari berbagai negara punya sistem komunikasi, sensor, dan persenjataan yang berbeda-beda, membuat koordinasi sulit. Perawatan ribet. Tiap jenis pesawat butuh suku cadang, teknisi, dan prosedur servis yang berbeda. Pelatihan terfragmentasi. Pilot dan kru harus melalui jalur pendidikan terpisah-pisah, memboroskan waktu dan sumber daya. Hasilnya biaya logistik dan operasional membengkak, sementara efektivitas tempur bisa tergerus. Pengadaan yang tak terarah. Sejak 2015, Indonesia belum memperbarui buku putih pertahanan, dokumen strategis yang seharusnya menjadi panduan jangka panjang. Program kekuatan esensial minimum yang berakhir 2024 juga gagal mencapai target. Akibatnya pengadaan alutsista seperti jet tempur Kan, Turki, atau Dassault Rafale Prancis dilakukan tanpa kerangka doktrinal yang jelas. Pandi mengingatkan, pembelian besar-besaran seperti ini rawan dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek atau bahkan preferensi pribadi pejabat, bukan kebutuhan strategis militer. Proyek besar yang tertatih. Contoh nyata adalah kemitraan Indonesia-Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur KF-21 Boromai. Awalnya Indonesia setuju menanggung 20% dari total biaya pengembangan yang diperkirakan 8 miliar US dollar. Namun kontribusi ini kemudian dinegosiasi turun menjadi 430 juta dolar dengan konsekuensi penurunan transfer teknologi. Pembayaran yang tertunda juga sempat membuat proyek ini terganggu, walau akhirnya tetap dilanjutkan. Resiko geopolitik. Selain masalah teknis, pendekatan gado-gado ini juga membawa resiko diplomatik. Prancis yang akan mengirimkan gelombang pertama Rafale tentu berharap Indonesia lebih dekat dengan posisinya di Indo-Pasifik. Amerika Serikat mungkin memandang positif rencana pembelian F-15EX, tetapi bisa curiga bila Indonesia juga mendekat ke Rusia dengan Su-35 atau ke Cina dengan J-10. Keterlibatan di banyak kubu bisa membuat Indonesia terlihat tidak konsisten, bahkan oportunis di mata mitra strategis. Pandi menegaskan memilih pemasok senjata tidak sekedar soal harga atau teknologi, melainkan juga sinyal politik yang akan mempengaruhi hubungan luar negeri. Menjaga otonomi bukan kebingungan. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, Indonesia wajar berupaya menjaga otonomi strategis, namun otonomi ini harus dijalankan dengan kehati-hatian dan perencanaan matang. Tanpa strategi terpadu yang memuat penilaian ancaman, tujuan, kapabilitas, jadwal modernisasi, dan anggaran yang jelas, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus pembelian mahal yang tidak saling terintegrasi. Alih-alih memperkuat pertahanan, pola ini justru membuat rapuh di saat kritis.